karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Online Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Bersama Kak Dedi, dan juga Kak Aldi beserta kakak-kakak pelayan par lainnya, ada Kak Robi dan Kak Ade sebagai pemandu gerak, dan juga Kak Glenn dan Kak Jeremy sebagai singers. dan tidak lupa keyboardis kita Kak David. Nah, kakak-kakak, ayo kita sapa adik-adik di rumah. Halo. Halo. Baik adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita hari ini, Kak Dedi ajak adik-adik untuk menyiapkan hati, duduk yang manis, dan jangan lupa jaga jarak. Ya. Oke, baik Kak Aldi. Bagaimana perasaan Kak Aldi hari ini? Wah, perasaan Kak Aldi hari ini sangat bersuka cita, Kak Dedi. Kalau adik-adik di rumah, bagaimana perasaannya hari ini? Kak Aldi, mendengar kata sukacita, Kak Dedi mau tanya adik-adik, masih ingat tidak yel-yel kita? Kalau Kak Dedi bilang ada sukacita, kita menjawab joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Ya. Oke Kak Dedi, kita ulangi sekali lagi ya. Adik-adik, ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, karena adik-adik di rumah sudah sangat semangat, Kak Aldi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian medley Sekolah Minggu Paling Yahud dan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Musik. Musik. Tepuk tangan ya adik-adik. Sekolah Minggu Paling Yahud. Siap. Ya. Sekolah Minggu Paling Yahud. Anak-anaknya imut
imut-imut, firman Tuhan oke punya. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahoo. Sekali lagi, sekolah minggu paling yahoo. Sekolah minggu paling yahoo. Anak-anaknya Anak-anaknya imut-imut tentunya. imut-imut, Ya, pujiannya. pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahoo. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku Memuji namanya. memuji namanya. Kakiku Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku Memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, wah, semangatnya luar biasa. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Dedi ajak kita untuk berdoa. Oke, semua ambil sikap doa yang baik. Ya, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus menyiapkan kembali kami untuk ada dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Kami telah menyiapkan hati untuk beribadah, menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Menyertai seluruh pelayan PAR dan adik-adik semua yang ada di rumah. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, Kak Dedi, Kak Aldi mau tanya nih, kalau Kak Dedi di rumah bantu orang tua atau tidak? Sudah tentu, pastinya Kak Dedi akan bantu orang tua. Di rumah itu Kak Dedi menyapu, mengepel lantai. Wih. Bagaimana dengan Kak Aldi? Wah, bagus tuh Kak Dedi. Kalau Kak Aldi di rumah juga membantu orang tua di rumah, seperti mencuci piring, pakaian, dan membersihkan halaman rumah, sapu-sapu. Wah, keren tuh Kak Aldi. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Ya, Kak Aldi yakin pasti adik-adik di rumah juga membantu orang tua. Nah Kak Dedi, sesuai dengan tema hari ini yaitu taat melakukan tugas masing-masing. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita semua taat untuk melakukan tugas kita masing-masing. Contohnya, ketika kita di rumah harus membantu orang tua seperti menyapu, ya, mengepel, mencuci piring, dan lain-lain. Sama seperti dengan yang Kak Dedi dan Kak Aldi lakukan. Itu semua sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk mengasihi Tuhan tentunya. oleh karena itu Kak Aldi ajak kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Engkau Yesus Tuhanku. Dan ini adalah pujian baru dan kita akan nyanyikan sebanyak 3 kali berturut-turut agar adik-adik bisa menghafal lagu dan gerakannya. Semuanya sudah siap? Mari kita nyanyikan lagu Engkau Yesus Tuhanku. Musik! Tepuk tangan adik-adik. Dalam cintamu Bapa lebih dalam dari apapun. Besar kasihmu Bapa lebih besar dari apa Aku mengasihimu ke kanan ke kiri. Aku mencintaimu. Yesus juru selamatku. Juru selamatku Selamanya selamanya. Kau Yesus Tuhanku.
Balas. Balas lagi. Selamanya. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik. Dalam. Dalam cintamu Bapa, Lebih dalam. lebih dalam Dari apapun. dari apa Besar. besar Kasih. kasihmu Bapa, Lebih besar. lebih besar dari apa Aku mengasihimu. Ke kanan. Ke kiri lagi. Bentuk hati ke kanan. mencintaimu. Yesus juru selamatku. Juru selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Balas. Balas lagi. Selamanya. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Nah, bagaimana adik-adik? Gampang kan lagunya? Sekali lagi ya kita coba. Semoga adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Dalam. Dalam cintamu Bapa, Lebih dalam. lebih dalam Dari apa? dari apa Besar. besar Kasihmu kasihmu Bapa. Bapa, Lebih besar. lebih besar dari apa Aku mengasihimu. mengasihimu. Ke kiri lagi. Aku Bentuk hati. mencintaimu. Yesus juru selamat. Yesus juru selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Iya, wah semangat sekali adik-adik hari ini ya. Masih dalam keadaan berdiri adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Tom, ya, Kak Dedi ajak adik-adik untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci. Baca kitab Doa suci, tiap hari. doa tiap tiap hari, doa tiap hari, doa tiap Baca kitab suci. baca kitab suci, Doa tiap hari. doa tiap Kalau mau hari, apa? Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, Doa tiap hari. doa tiap Kalau hari. mau apa? Kalau mau tumbuh, Sekali lagi pujian ini baca kitab suci. baca kitab suci, Doa tiap hari. doa tiap hari, Doa tiap hari. doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. tumbuh, Kalau mau apa adik-adik? kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Silakan duduk kembali adik-adik. Selamat merenungkan firman Tuhan dan jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Salam adik-adik, jumpa lagi hari ini dengan Kak Tom dalam sekolah minggu online Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Adik-adik sekalian, Kak Tom sangat senang dan gembira bisa bertemu dengan adik-adik dalam sekolah minggu online hari ini. Adik-adik sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat dari Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apakah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Baik, kalau adik-adik belum menyiapkan Alkitabnya, Kak Tom hitung sampai 5 ya, supaya adik-adik cepat-cepat pergi mengambil Alkitab.
1, 2, 3, 4, 5. Baik, kalau adik-adik sudah mengambil Alkitabnya, yang berikut adalah adik-adik harus jaga jarak. Coba tangannya direntangkan. Sudah? Oke, kalau sudah, kita harus duduk jaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Juga adik-adik harus duduk diam dan tenang sementara dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, Kak Tom akan memimpin doa dan kita semua akan berdoa memohon Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hanya atas anugerah daripada Tuhan Yesus kami boleh dibangunkan pagi hari ini, kami boleh diberikan napas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus boleh memberkati kami hari ini dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan juga cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah cerita yang kami dengar ini boleh kami pakai dalam kehidupan kami, dalam masa pertumbuhan kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, bahan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6, Kisah Para Rasul 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kak Tom ulangi, Kisah Para Rasul 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Silakan adik-adik membukanya. Ya, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, Kak Tom akan membacakan dan juga adik-adik akan membacakan bersama-sama di rumah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Di bawah perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak bisa merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia bukan saja kita yang mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, tapi bagi setiap kita yang mau melakukan firman itu setiap hari. Adik-adik sekalian, tema kita pada hari ini adalah taat melakukan tugas masing-masing. Seberapa taat sih kita melakukan tugas kita masing-masing? Adik-adik, sebelum kakak bercerita, ada ilustrasi yang akan kakak perlihatkan kepada adik-adik semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Adik-adik pasti tahu gambar ini yang akan kakak perlihatkan. Yang pertama, kira-kira gambar apa ya? Polisi, benar sekali. Adik-adik sekalian, apa sih tugas daripada polisi? Ya, tugas daripada polisi adalah memberantas kejahatan.
Kemudian yang kedua, kira-kira gambar apa ya? Pasti ada yang bertanya-tanya. Nah, ini adalah gambar hakim. Adik-adik, apa sih tugasnya dari hakim? Ya, tugas dari hakim adalah apa? Adalah memberantas kejahatan, memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar kejahatan, melanggar aturan. Adik-adik, bisa tidak ya polisi dan hakim bertukar tempatnya atau bertukar tugasnya? Sepertinya tidak bisa ya, karena hakim tidak mungkin menjaga lalu lintas di jalan dan polisi tidak mungkin memberikan hukuman kepada orang yang melanggar aturan. Kemudian ada lagi nih, pasti adik-adik tahu. Ini gambar apa ya adik-adik? Ya, benar sekali, dokter. Apa ya tugasnya dari dokter? Dokter itu tugasnya adalah menyembuhkan orang yang sakit. Dan kemudian pilot, pasti banyak yang tahu nih. Nah, pilot tugasnya adalah menerbangkan pesawat. Adik-adik, bisa tidak ya kalau dokter bertukar tempat dengan pilot? Sepertinya tidak bisa, karena pilot tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Begitu pula dokter tidak bisa menerbangkan pesawat. Adik-adik sekalian, semua orang ada tugasnya, semua orang ada tanggung jawabnya. Seperti cerita kita berikut ini. Adik-adik sekalian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid melanjutkan pelayanannya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus diangkat menjadi rasul. Kemudian mereka melanjutkan pelayanannya. Ketika pelayanan mereka laksanakan, adik-adik bayangkan, begitu banyak orang yang datang dan mengikuti. Begitu banyak orang datang dan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kira-kira kurang lebih ada 3.000 orang pada saat itu yang datang dan mengikuti pembenaran firman Tuhan oleh rasul-rasul. Lalu karena rasul-rasul hanya fokus pada pelayanan firman Tuhan, ada tugas yang tidak dilaksanakan. Tugas itu namanya tugas pelayanan meja. Kemudian orang-orang Yahudi pada waktu itu mulai bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini apa ya kalau dalam bahasa Kupang? Kalau dalam bahasa Kupang, bersungut-sungut itu artinya kerja sedikit lalu boto-boto atau banyak mengeluh. Baru disuruh kerja sedikit sudah mengeluh. Nah, itu namanya bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut dan mereka bilang pada para rasul, "Kami tidak mau mengikuti kalian lagi. Kami tidak mau memberitakan firman Tuhan lagi." Lalu rasul-rasul bertanya, "Kenapa kalian tidak mau mengikuti pemberitaan firman Tuhan?" Orang Yahudi bilang, "Kami tidak mau karena pelayanan kepada janda-janda, orang-orang tua, dan anak yatim piatu tidak kalian lakukan, yaitu pelayanan meja." Adik-adik tahu tidak pelayanan meja itu apa? Pelayanan meja itu seperti pelayanan memberikan makanan, pelayanan memberikan pakaian, dan pelayanan-pelayanan lainnya kepada janda-janda, orang tua lanjut usia, dan juga kepada anak yatim piatu. Ketika mendengar hal itu, rasul-rasul lalu berpikiran, apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang Yahudi ini kembali lagi melayani bersama-sama dengan kita. Nah, rasul-rasul lalu mengumpulkan para jemaat. Ketika para jemaat sudah dikumpulkan, rasul-rasul mengatakan, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan salah satu tugas dari Allah, yaitu tugas melayani meja." Adik-adik,
Jemaat pada waktu itu juga bingung, kira-kira apa yang harus dilakukan. Lalu rasul-rasul berkata, kalau begini kita harus mencari orang-orang yang bisa melakukan tugas ini. Jemaat pun setuju. Tapi ada syaratnya. Syarat untuk melakukan tugas pelayanan meja ini adalah orang-orangnya harus cakap. Orang-orangnya harus berhikmat. Orang-orangnya harus penuh dengan Roh Kudus. Dan orang-orangnya tidak suka dengan melakukan kejahatan. Lalu mereka berkumpul bersama dengan orang-orang Yahudi yang tadi bersungut-sungut. Ketika sudah berkumpul, mereka lalu memberikan beberapa nama, yaitu ada 7 orang. 7 orang ini yang pertama adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan juga Roh Kudus. Juga ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, dan juga ada Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, adik-adik sekalian, setelah itu ke-7 orang ini diperhadapkan ke depan para rasul. Kemudian para rasul menyuruh mereka berlutut dan berdoa, menumpangkan tangan di atas mereka untuk bisa melakukan pelayanan meja. Setelah mereka diberkati, lalu mereka bisa melanjutkan pelayanan meja ini. Kemudian para rasul bisa maksimal pelayanannya. Apa sih maksimal itu? Maksimal kalau kita di orang Kupang bilang harus melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab. Adik-adik sekalian, setelah 7 orang ini diberkati, kemudian mereka melanjutkan pelayanan ini. Para rasul dengan tugas dan tanggung jawab melayani firman Tuhan, dan ke-7 orang ini melanjutkan pelayanan meja. Setelah itu lebih banyak lagi orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Penyebaran firman Tuhan semakin luas. Banyak orang datang dan bertobat mengikuti pelayanan ini. Juga ada para imam yang sebelumnya tidak percaya, mereka datang dan memberikan diri mereka untuk pelayanan ini. Adik-adik sekalian, tahu tidak? Rasul-rasul dan 7 orang yang melayani meja itu bisa juga loh menjadi contoh bagi kita. Apa ya kira-kira? Nah, contohnya begini. Kalau di rumah, biasanya pagi-pagi itu ibu kita bangun menyiapkan sarapan. Ibu kita sudah mencuci piring. Ibu kita menyapu, mengepel rumah. Nah, ada tugas yang bisa kita lakukan sendiri. Apa coba? Ya, tugas kita yaitu kita bangun merapikan tempat tidur kita sendiri. Kita bisa menyiapkan buku. Kita bisa menyiapkan pakaian seragam. Kita bisa menyiapkan buku, menyiapkan alat tulis, sepatu, dan yang lainnya. Tidak perlu lagi kita tunggu ibu atau ayah datang membantu kita. Kan bisa kita lakukan sendiri. Adik-adik, ada juga tugas dari guru sekolah minggu. Nah, tugasnya apa ya? Tugasnya menghafal ayat hafalan. Kan tidak mungkin ketika sekolah minggu pulang ada ayat hafalan, kita minta ibu, ayah, atau kakak menghafalkannya bagi kita. Kan kita bisa lakukan sendiri. Lalu ada juga renungan sekolah minggu. Kan bisa kita buat sendiri, tidak perlu kita minta ayah atau ibu atau kakak yang menulisnya kan bagi kita. Adik-adik sekalian, ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Jadi kita harus melakukannya sendiri. Ada juga di rumah biasanya ayah sama ibu membagikan tugas bagi kita. Ada tugas, mungkin kakak tugas hari ini menyapu. Adik tugasnya mencuci piring. Atau adik mungkin tugasnya menyapu halaman dan kakak mengepel rumah. Adik-adik, tugas-tugas ini harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jangan ketika sudah diberikan tugas, malah kita sibuk dengan main game di handphone, atau kita sibuk permainan lainnya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kan sangat bagus, mau mengajarkan kita untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua, tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak di sekolah minggu. Adik-adik sekalian, karena kita juga adalah murid Tuhan, kita adalah juga pengikut daripada Tuhan Yesus. Mari kita mendengar nasihat dari guru, kita mendengar nasihat dari orang tua, kita mendengar nasihat dari kakak-kakak di sekolah minggu yang sudah memberikan kita nasihat, sudah memberikan kita banyak hal supaya kita bisa menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang memiliki tanggung jawab dan juga berbakti kepada orang tua kita. Adik-adik sekalian, bisa tidak kita lakukan ini? Pasti bisa ya. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan hari ini sudah sangat bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Pertama Petrus pasal 1. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a. Kata ulangi ya. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kata ulangi. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a yang berbunyi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Baik adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada juga loh gerakannya. Katom akan ulangi 2 kali, kemudian adik-adik akan mengikutinya. Katom akan mulai perlahan-lahan ya. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a. Katom ulangi. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a yang berbunyi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kata ulangi ya. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a yang berbunyi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a. Bisa? Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a yang berbunyi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bisa? Pasti bisa. Anak-anak Tuhan pasti bisa melakukan semuanya itu. Adik-adik sekalian, kita sudah tiba di penghujung pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur akan firman Tuhan kita hari ini. Dan kita juga akan sekaligus doa syafaat. Adik-adik, kita ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama loh. Yang pertama, berdoa ucap syukur firman Tuhan kita hari ini. Yang kedua, kita berdoa buat kesehatan kakak pelayan par, adik-adik, dan juga kita semua. Yang ketiga adalah kita berdoa untuk persiapan new normal besok tanggal 15. Yang keempat, kita akan berdoa supaya Tuhan menolong di keluarga-keluarga yang terdampak COVID-19. Baik itu ada di Kelurahan Kuanino, Kelurahan Nunleu, Kelurahan TDM, dan juga Kelurahan Oesapa. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang terdampak
COVID-19 ini boleh disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan untuk berbakti, beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus terima kasih karena cerita firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya kami boleh pakai dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang bertumbuh dalam kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bertanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan kepada kami, baik itu yang diberikan orang tua, yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, dan juga tugas yang diberikan oleh kakak-kakak pelayan PAR di sekolah minggu. Tuhan Yesus, sahabat kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, baik itu kakak-kakak pelayan PAR, papa mama kami, para pelayan di gereja kami, dan juga semua sanak saudara kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami, memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan new normal esok hari mulai tanggal 15. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu berkatilah kami dalam persiapan new normal ini. Apapun yang akan terjadi dalam persiapan new normal ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat sanak saudara kami di beberapa kelurahan di Kota Kupang yang terdampak virus corona ini. Kami berdoa buat sanak saudara di Kelurahan Nunleu, Kelurahan Kuanino, Kelurahan TDM, dan juga Kelurahan Oesapa. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus boleh memberkati mereka semua, boleh memberikan kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter yang agung yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Persiapan pelayanan sekolah minggu online minggu depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kiranya boleh memberkati sehingga pelayanan minggu depan boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Ini doa dan sembahyang kami, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, kita jumpa lagi minggu depan pada pelayanan sekolah minggu online selanjutnya. Untuk itu, kakak akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Salam, Tuhan Yesus memberkati. Hai, ya adik-adik, masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Sukacita, sukacita, sukacita dari Tuhan. Kak Dedi, Kak Aldi punya 2 pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Pertama, adik-adik, apa masih ingat tema sekolah minggu hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Tema sekolah minggu kita hari ini yaitu Taat melakukan tugas masing-masing. Nah, ada pertanyaan yang kedua untuk adik-adik di rumah. Apakah adik-adik masih ingat tidak? Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab mana? Ada yang masih ingat atau tidak? Dan mungkin Kak Dedi bisa membantunya. Nah, adik-adik, Kak Dedi mau ingatkan kembali ayat hafalan kita hari ini. Terambil dari kitab Pertama Petrus pasal 1 ayat 14a yang berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Benar sekali Kak Dedi. Terima kasih sudah membantu menjawabnya. Sama-sama Kak Aldi. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar menjadi anak Tuhan yang taat untuk melakukan tugas masing-masing. Dan Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang taat dan patuh. Untuk itu merupakan ciri dari saksi Kristus. Dan siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Angkat tangannya ke atas. Wah, banyak sekali ya yang mau jadi saksi Kristus.
Silakan turun tangannya adik-adik. Ya. Nah, karena semua adik-adik ingin menjadi saksi Kristus, Kak Dedi ajak kita semua untuk sekali lagi bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Musik. Siap ya adik-adik, Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang Sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. sekali lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji Jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. akal iblis Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Aldi mau ajak adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang anak-anak, kami sangat bersuka cita hari ini karena kami sudah melaksanakan sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga dengan berakhir dengan baik. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sebelum kita berpisah, Kak Dini mau ingatkan kembali untuk kita semua, kita pelayan PAR dan juga adik-adik di rumah untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa rajin cuci tangan. Eits, masih ada satu, tetap di rumah saja. Ya. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online tanggal 21 Juni pukul 9 pagi dan adik-adik dapat mengikutinya melalui akun Facebook Gemit Jemaat Koinonia Kupang. dan jika adik-adik terlambat dapat mengikutinya di channel YouTube. PAR Gemit Jemaat Koinonia Kupang. Iya, adik-adik saatnya Kak Aldi pamit undur diri. Kak Dedi bersama dengan kakak-kakak pelayan PAR lainnya juga pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Semua siap, kita nyanyikan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri Roh kekuatan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu yang mencukupkan selalu mencukupkan akan segalanya. segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus Roh Kudus yang beri
mengajar dan menopang tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang yang berlubang, berlubang, jadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang yang berlubang, berlubang, jadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman.